Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Soleh Mukri SPDI dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Mujib Umar SPDI. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك اليوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه الذين فازوا فضل الهداية والكرامة أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Falah Gembong Surabaya yang dirahmati Allah. Perintah Allah yang pertama dan yang paling utama adalah mendirikan sholat. Dan sholat ini ada dua macam. Ada sholat fardu dan juga ada sholat sunnah. Sholat fardu sehari semalam 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan sholat sunnah ada dua macam. Ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, sholat qobliyah ataupun ba'diyah. Ada sholat sunat ghairu rawatib, sholat sunnah yang tidak menyertai sholat fardu, seperti sholat duha, hajah, tahajud, dan lain sebagainya. Hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah, sholat fardu ini yang lebih utama apabila dikerjakan di dalam masjid atau musola. Sedangkan sholat sunnah ini yang lebih utama dikerjakan di dalam rumah. Sebagaimana pernyataan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illal maktubata." Muttafaqun alaih an hadithi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang artinya sallu ayyuhan nas, salatlah kalian wahai manusia, salat sunnahlah kalian wahai manusia, fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala sholati sholatul mar'i fi baitihi. Sesungguhnya sholat sunnah yang paling utama yaitu sholat sunnahnya seseorang di dalam rumahnya. Illal maktubata, melainkan sholat fardu. Pernyataan Rasulullah atau sabda Rasulullah ini ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah sholat sunnah yang lebih baik didirikan atau dikerjakan di dalam rumah.
Yang kedua, sholat fardu dikerjakan atau didirikan di dalam masjid. Hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah, rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal kita. Rumah bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya keluarga-keluarga kita. Rumah bukanlah sekedar tempat berteduh dari hujan, dari panas, angin, debu dan lain sebagainya. Akan tetapi rumah yang baik adalah rumah yang digunakan untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang digunakan untuk mendirikan sholat-sholat sunnah. Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang digunakan untuk berzikir dan untuk belajar dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an." Rawahu Al-Baihaqi an hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang artinya nawwiru manazilakum, terangilah rumah-rumah kalian bis-sholati, pertama dengan mendirikan sholat sunnah di dalamnya, wa qiraatil Qur'an, dan dengan membaca Al-Quran. Jelas hadis ini bahwasanya Rasulullah sangat menganjurkan kita sebagai umatnya untuk menerangi rumah kita dengan mendirikan sholat sunnah dan dengan membaca Al-Quran. Hadirin yang sangat dimuliakan Allah, rumah yang di dalamnya digunakan untuk mendirikan sholat, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, sangat banyak sekali keutamaannya. Di antaranya rumah itu akan menjadi rumah yang barokah. Penghuni rumah menjadi penghuni yang barokah. Rumah tangga yang ada di dalam rumah menjadi rumah tangga yang barokah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang abror, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Rizkinya menjadi rizki yang barokah apabila di rumah itu ada sholat dan ada bacaan Al-Quran. Dan juga rumah itu akan ditinggalkan oleh setan, ditinggalkan oleh makhluk-makhluk jin yang jahat. Kenapa? Karena setan, jin yang jahat sangat tidak menyenangi rumah yang di dalamnya ada sholat dan bacaan Al-Quran. Justru rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah dan baca Al-Quran, maka rumah itu akan selalu didatangi oleh malaikat-malaikat rahmah, malaikat-malaikat yang selalu membawa kasih sayang, kebaikan, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah, jangan sampai rumah kita jadikan seperti kuburan. Jangan sampai rumah kita sunyi dari Al-Quran. Jangan sampai rumah kita sunyi dari zikir, sunyi dari sholat. Sebagaimana pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarati. Rawahu Muslim an hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya la taj'alu buyutakum maqabira,
janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kalau kita lihat kuburan, di dalam kuburan tidak ada orang yang sholat. Di dalam kuburan tidak ada orang yang membaca Al-Quran. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Tidak ada sholat, tidak ada Al-Quran, tidak ada zikir dan lain sebagainya. Inna syaitana yanfiru minal bait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan, jin-jin yang jahat, lari meninggalkan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, di antaranya adalah surat Al-Baqarah. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran maka menjadi rumah yang bisa mengusir setan di dalamnya dan mengundang malaikat rahmat untuk berada di dalam rumah tersebut. Hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sahabat yang sangat hebat. Di samping sahabat, beliau adalah menjadi khodam, menjadi pelayan baginda Rasulullah. Siapakah dia? Dia adalah sahabat Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami. Begitu cintanya Rasulullah, begitu sayangnya Rasulullah kepada sahabat Rabi'ah, suatu saat Rasulullah menawarkan sesuatu dengan bersabda, "Sal, wahai Rabi'ah, sal, mintalah engkau kepadaku, pasti akan aku penuhi." Rabi'ah berkata, "As'aluka murafaqata fil jannah." Ya Rasulullah, saya memohon kepada panjenengan kelak di surga selalu bisa menemani, selalu bisa bersama dengan kau ya Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, "Au ghaira dzalik?" Apakah ada yang lain? Rabi'ah menjawab, "Huwadzaka," cukup itu saja. Hadirin yang berbahagia, apa sabda Rasulullah terhadap sahabat Rabi'ah? "Ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujudi," rawahu Muslim an hadithi Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah, kalau engkau ingin masuk surga bersama diriku, bersama aku, menemani aku, maka bantulah aku atas dirimu bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Rabi'ah, kalau engkau ingin masuk surga bersama diriku dan selalu menemaniku, maka sebanyak mungkin kamu mendirikan sholat-sholat sunnah, baik sholat sunnah rawatib ataupun selain rawatib, sholat duha, hajat, tahajud, witir dan lain sebagainya. Sholat-sholat sunnah itu yang bisa mengantarkan kita semua kelak bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sholat fardu adalah sholat yang lebih utama apabila didirikan di dalam masjid. Sangat bersyukur kepada Allah warga Gembong yang rumahnya berdekatan dengan Masjid Al-Falah. Kita bisa bersama-sama mendirikan sholat fardu bukan di rumah kita, tetapi di Masjid Al-Falah ini. Karena ini perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang rajin sholat fardu di masjid, dia akan dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Bahkan orang yang sholat di masjid
dia akan dicatat sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza ra'aitum rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman." Rawahu Ibnu Majah an hadithi Abi Sa'id Al-Khudri. Hai sahabat-sahabatku, apabila kalian melihat orang laki-laki yang senang datang ke masjid, orang laki-laki yang sering mengunjungi masjid untuk mendirikan sholat fardu, fashhadu lahu bil iman, maka dia adalah orang yang beriman. Maka saksikanlah sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin yang berbahagia, kelak di akhirat, kelak di hari kiamat, semua manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat. Tidak satupun pakaian, tidak satupun helai benang melekat tubuh manusia. Manusia tidak menggunakan sandal, tidak memakai songkok atau penutup kepala. Luar biasa panasnya. Di bawah padang pasir yang tandus, di atas kepala ada matahari yang sangat menyengat panasnya. Banyak orang berteriak menangis, banyak orang berteriak ketakutan, banyak orang teriak karena tidak kuat menahan panasnya kaki dan panasnya kepala. Tetapi ada di antara mereka yang tidak merasa kepanasan kakinya, yang tidak merasakan panas kepalanya, yang tidak merasakan sakit tubuhnya. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Rawahu al-Bukhari an hadiits Abi Hurairah radhiyallahu an. Di antaranya orang yang tidak merasakan apa-apa, justru merasakan kenikmatan, kesegaran. Dia adalah seorang laki-laki yang hatinya, yang pikirannya, yang tubuhnya selalu bergantung dengan masjid, selalu ingin berada di masjid untuk mendirikan sholat fardu dengan berjamaah. Hadirin yang berbahagia, yang paling terakhir, ada seorang sahabat Nabi. Beliau adalah dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini sahabat panjenengan yang cacat, tidak bisa melihat, atau saya ini buta. Apakah bisa ya Rasulullah saya tidak sholat fardu di masjid karena tidak ada orang yang mau menuntun saya, atau tidak ada orang yang bisa menuntun saya?" Rasulullah mengatakan, "Bisa, sampai cukup sholat di rumah." Tidak lama dipanggil, "Sebentar Pak, jangan pulang dulu. Apakah sampean mendengar suara adzan di rumah panjenengan?" "Betul ya Rasulullah, suara adzan dari Masjid Al-Falah," bahasa kita, suara Masjid An-Nabawi sangat terdengar keras, terdengar jelas di rumah saya. Apa kata Rasul? "Fa'ajib, kalau panjenengan mendengar kumandang adzan di rumah panjenengan, walaupun panjenengan cacat, walaupun panjenengan buta, fajib, maka datangilah masjid untuk mendirikan sholat fardu berjamaah." Artinya apa? Apapun keadaan kita, selama kita bisa melangkahkan kaki kita, maka sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk mendirikan sholat fardu di masjid, bukan di rumah kita. Hadirin yang berbahagia, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa.
Dan perlu kami simpulkan kembali bahwasanya sholat itu ada dua macam. Ada sholat fardu lebih utama didirikan di dalam masjid. Yang kedua sholat sunnah yang lebih utama didirikan di dalam rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minna tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa alihil adhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qarar. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah mastata'tum, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba ajdadina wa jaddatina wa dhunuba masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahil akbar.